Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendirawan, NIM 220201010096, MJ 801, mata kuliah Cyber Security, dosen Ibu Nur Hayati Silagar, SEMAK, CSRS, CSRA, CSP, CPOD. Saya ingin mempresentasikan tugas diskusi mata kuliah Cyber Security, analisis risiko. Apa saja potensi risiko yang dapat timbul akibat kebocoran data sebesar 91 juta akun pengguna Tokopedia terhadap individu dan perusahaan. Akibat untuk individu itu ada pencurian identitas. Nah, data seperti nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan password yang bocor sangat potensial untuk digunakan oleh penjahat siber dalam melakukan pencurian identitas. Nah, ini bisa menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna. Terus ada phishing. Nah, informasi yang bocor bisa dimanfaatkan untuk membuat serangan phishing yang lebih meyakinkan karena pelaku dapat menyusun email atau pesan yang tampak lebih personal dan menargetkan individu secara spesifik. Terus ada penipuan. Nah, penggunaan data pribadi yang bocor ini dapat memungkinkan pelaku untuk menipu, menggunakan atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan korban. Penyalahgunaan akun. Nah, data yang bocor, peretas dapat mengakses akun pengguna, melakukan pembelian atau transaksi lain tanpa izin. Nah, akibat untuk perusahaannya sendiri yaitu kerugian reputasi. Nah, kebocoran data yang melibatkan 91 juta pengguna tentu berdampak buruk terhadap citra Tokopedia. Kepercayaan pengguna akan turun dan mereka mungkin beralih ke platform lain yang lebih menjamin keamanan dan data pribadi mereka. Denda hukum. Denda dan sanksi hukum. Tokopedia dapat dikenakan denda besar atau bahkan tuntutan hukum berdasarkan undang-undang terkait perlindungan data pribadi UU PDP dan UU ITE. Untuk biaya pemulihan setelah kebocoran data, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lumayan atau cukup besar untuk melakukan pemulihan. Nah, seperti perbaikan sistem serta memberi kompensasi atau proteksi tambahan kepada pengguna yang terdampak. Itu sangat lumayan biaya yang dikeluarkan. Nah, tanggung jawab hukum sebagai platform. Nah, sebagai platform Tokopedia wajib melindungi data pengguna. Di sini ada UU ITE yang mengatur perlindungan data elektronik. Terus ada UU PDP mengharuskan perusahaan harus melindungi data pribadi dan tanggung jawab atas kebocoran. Nah, sebagai platform yang mengelola data pribadi, Tokopedia memiliki tanggung jawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa data besar pengguna terlindungi dengan baik. Jadi, penyimpanan data yang tidak sesuai atau kebocoran ini juga menunjukkan adanya kemungkinan Tokopedia tidak mengelola data secara maksimal, baik dari segi enskripsi, pengelolaan akses, maupun audit keamanan yang kurang sering. Harusnya upaya pencegahan yang upaya pencegahan seperti blockchain membantu melindungi data dan dengan catatan yang tidak dapat diubah. Terus jadi implementasi teknologi blockchain ini bisa memberikan lapisan tambahan dalam keamanan data dengan sistem blockchain. Jika ada satu titik kebocoran data, tidak akan mempengaruhi data lainnya.
dan setiap perubahan bisa dilacak. Nah, ini bisa sangat membantu meningkatkan integritas data. Terus enskripsi. Nah, menggunakan enskripsi ini itu sangat kuat. Eh, eh, nah, untuk melindungi data yang sensitif tentunya. Nah, penggunaan enskripsi yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna, baik dalam perjalanan, data in transit, maupun saat disimpan data at rest, ini sangat penting. Metode enskripsi yang lebih canggih seperti EAS 256 perlu diperkenalkan. Terus pembaruan sistem. Nah, seharusnya untuk penguatan sistem keamanan dan infrastruktur di Tokopedia ini perlu melakukan audit sistem secara berkala dengan memperbarui perangkat keamanan yang digunakan seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Terus selanjutnya analisis teknologi. Penggunaan VPN dan From Radio Forum memungkinkan peretas untuk mendistribusikan data secara anonim karena VPN menyembunyikan identitas peretas dan forum memungkinkan distribusi data anonim. Jadi VPN virtual private network ini memberikan pelindungan data yang menyembunyikan alamat IP asli yang membuat peretas sulit untuk dilacak. Nah, ini memudahkan mereka untuk beroperasi secara anonim. Terus, Right Forum. Nah, ini adalah tempat di mana peretas atau pihak yang memperoleh data secara ilegal bisa berbagi dan menjual data tanpa risiko identitas mereka terungkap gitu. Nah, sistem anonim di forum tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menjual data tanpa ketahuan. Nah, solusinya sendiri ini pemantauan dark web dan memblokir akses VPN yang mencurigakan. Jadi pemantauan aktivitas di dark web, perusahaan harus bekerja sama dengan lembaga keamanan siber dan penegak hukum untuk memantau aktivitas ilegal yang terjadi di platform seperti Red Forum dan Dark Web. Jadi pemblokiran akses VPN ilegal, penggunaan teknologi deteksi untuk mengidentifikasi dan memblokir akses VPN yang digunakan oleh peretas untuk mencegah penyebaran data yang lebih lanjut. Kerjasama dengan regulator. Kominfo dan BSSN membantu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan memberikan pedoman teknis serta audit sistem keamanan. Jadi untuk membantu perusahaan dalam menangani kebocoran data karena yang pertama itu untuk Kominfo bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua platform digital di Indonesia mematuhi undang-undang yang terkait perlindungan data pribadi. Peran mereka sangat vital dalam memberikan arahan teknis dan hukum yang jelas. BSSN berfungsi sebagai badan yang memantau dan memberikan pedoman terkait keamanan siber di Indonesia. Mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan evaluasi sistem keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, manajemen krisis.
Pertama yaitu ada transparansi, memberikan informasi yang jelas tentang kebocoran dan langkah-langkah yang diambil. Jadi transparansi dan kejujuran di Tokopedia itu harus segera menginformasikan kepada publik ya dan pengguna tentang insiden yang terjadi serta apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi memberikan rincian yang jelas mengenai data yang bocor dan potensi dampaknya. Nah, yang kedua yaitu solusi praktis menawarkan perubahan kata sandi massal dan proteksi tambahan. Jadi Tokopedia bisa menawarkan solusi seperti mengganti kata sandi pengguna secara massal. Jadi memberikan layanan pemantauan identitas atau peringatan perubahan yang mencurigakan serta memberikan bantuan langsung kepada pengguna yang terdampak. Selanjutnya yaitu ada keamanan kata sandi. Enskripsi kata sandi. Gunakan algoritma phishing yang kuat seperti BCRYPT, Argon2 itu untuk menginskripsi kata sandi agar lebih sulit dibongkar meskipun terjadi kebocoran. Tuh. Terus autentikasi dua faktor TUFA itu penerapan yang bisa memberikan perlindungan tambahan jika kata sandi bocor atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedelapan yaitu enkripsi dan proteksi data. Investasi pada teknologi enskripsi dan deteksi intrusi. Jadi sistem enkripsi dan proteksi data yaitu investasi dalam enkripsi yang lebih kuat serta implementasi metode enkripsi end-to-end akan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data. Terus keamanan cloud melindungi data yang disimpan di cloud dengan standar keamanan tinggi. Jadi mengingat banyak data yang disimpan di cloud, memastikan bahwa data disimpan dan dilindungi sesuai dengan standar keamanan terbaik. 9. Kolaborasi dengan pihak ketiga. Auditor independen melakukan audit rutin untuk menilai kerentanannya dan memberikan rekomendasi perbaikan ideal dilakukan setahun sekali. Jadi peran auditor independen sangat penting ya dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasi celah keamanan dan memastikan bahwa sistem perlindungan tetap berfungsi dengan baik. Jadi audit rutin, auditor independen bisa melakukan audit keamanan secara rutin untuk memeriksa dan menilai keefektifan sistem proteksi data. Audit semacam ini idealnya dilakukan setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika ada perubahan signifikan pada sistem. Jadi rekomendasinya ya dan penilaian risiko auditor dan memberikan penilaian objektif terhadap kerentanan dan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan. 10 yaitu atau yang terakhir etika dan keamanan. Jadi pengguna menggunakan kata sandi yang kuat, menggantikan 2FA dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Penggunaan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi mereka. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun agar jika satu akun bocor, akun lainnya tetap aman. Mengaktifkan autentikasi dua faktor 2FA untuk mengurangi kemungkinan peretas
mengakses akun meskipun berhasil mendapatkan kata sandinya. Jadi menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tidak membagikan data yang sensitif untuk melalui email atau platform yang tidak terpercaya. Jadi kesimpulan presentasi ini mengenai kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia merupakan insiden yang serius tentunya dengan dampak yang merugikan baik baik bagi individu maupun perusahaan. Risiko terhadap individu meliputi pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Sementara perusahaan risiko menghadapi kerugian reputasi, sanksi hukum, dan biaya pemulihan yang besar. Sebagai perusahaan yang mengelola data pengguna, Tokopedia memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data pribadi sesuai dengan UU ITE dan UU PDP untuk mencegah kebocoran di masa depan. Jadi Tokopedia perlu meningkatkan sistem keamanan dengan menggunakan teknologi seperti blockchain, enkripsi yang lebih kuat, dan audit keamanan secara berkala. Perlu juga yang namanya kolaborasi dengan regulator seperti Kominfo dan BSSN sangat penting dalam mengatasi kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data. Sementara langkah-langkah manajemen krisis yang transparan ini juga dapat membantu meminimalkan kerugian reputasi. Nah, jadi secara keseluruhan, perbaikan dan investasi dalam sistem keamanan cyber, pengguna auditor independen, serta edukasi kepada pengguna untuk menjaga data pribadi mereka merupakan langkah-langkah kunci untuk mencegah insiden serupa di masa depan dan membangun kembali kepercayaan pengguna. Terima kasih. Inilah presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.